Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Hari ini sehat apa sehat banget? Banget. Wajahnya pakai wajah surga semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sadaqallahu al-azim. Ya terhormat, yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ajna Kiai Haji Saidi. Alhamdulillah, sambutannya singkat, padat, memikat, bermanfaat. Ini dari dulu Pak Kiai Saidi ini luar biasa ya. Jadi bikin kalau sambutan, kalau ceramah gitu dari dulu tetap yang pertama bikin seger, yang kedua bikin seger banget. Nah, kasih aplaus buat Pak Kiai. Yang saya hormati narasumber kita pada kesempatan hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Chandra Kadir Lubis Ehman, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat. Alhamdulillah, ini luar biasa. Datangnya juga tadi yang luar biasa, sudah sebelum jam 11 sudah sampai sini. Terima kasih nih Pak Kiai. Yang saya hormati juga narasumber Bapak Kiai Haji Jejen Jainuddin Ehman, alhamdulillah bersama kita. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Kiai Muhammad Sofyan, yang hadir di sini juga Inisial Basnas Kiai Muhammad Ketua BKMT, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan agenda acara sosialisasi standarisasi dari kami tentu sangat senang dengan agenda seperti itu. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama salam hormat Pak Kiai dari Pak Wali Kota. Beliau sebenarnya senang ya dengan acara-acara ini, terlaporkan ke Pak Wali. Jadi alhamdulillah dengan adanya sosialisasi standarisasi dari MUI, insya Allah Tangerang Selatan yang sudah baik lebih baik lagi. Amin. Atas nama Wali Kota Bapak Haji Benyamin Darni, Bapak atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan acara ini. Walaupun acara ini tidak banyak, tapi memang secara kualitas inilah pelopor-pelopor yang akan mendamaikan Kota Tangerang Selatan. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Kemarin tentu di akhir Agustus kita terjadi kegaduhan. Oke, berkumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat di Ladang ya. Alhamdulillah memberikan wejangan Pak Kiai. Alhamdulillah Tangerang Selatan walaupun penyangga ibu kota, tidak jauh dari ibu kota. Ibu kota terjadi beberapa titik pembakaran, bahkan sampai ke Lombok, sampai ke Cirebon, sampai Penasaran. Alhamdulillah
kota Tangerang Selatan damai dan aman. Ini adalah berkat Bapak dan Ibu semua. Makanya ini kita sekarang dikuatkan lagi dengan agenda seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin mengutip sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita dulu karena Pak Yusuf yang tadi cerita, Pak saya cerita, saya pengen cerita sedikit, 1 menit setengah. Ada jamaah mau pengajian, jamaah majelis taklim. Kalau majelis taklim kan saling samper ya, saling samper kan, saling samper. Kemudian dia nyamperlah, jadi ada 7 orang mau ngaji di majelis taklim, nyamper orang yang terakhir dekat majelis taklim. Ketika disamper Bapak Ibu sekalian, dia lagi nonton sinetron. Nah, kemudian yang 7 orang itu masuk dulu. Dia langsung bilang, lihat sinetron ini lagi seru. Masuklah 7 orang itu ke rumahnya dan nonton sinetron. Ada 4 orang. Itu posisinya pengajiannya jam 8, mereka sudah setengah 8 nonton sinetron. 4 orang. Saya mau ngaji, kata yang punya rumah. Jangan dulu itu baru hadroh. Ini sudah jam 8, kan jam 8 yang lainnya masih hadroh. Tetapi yang 4 orang itu tetap, ya saya mau melihat hadroh juga. Yang 4 orang keluar, ikut mengaji, menyaksikan hadroh, menyaksikan sambutan, menyaksikan ceramah. Ada 2 orang lagi, 2 orang lagi Bu. 2 orang lagi nih. Dia mau ngaji juga, ini sebentar, itu belum mulai. 2 orang ini, ketika pertengahan ngaji, nah baru 2 orang ini keluar, ikut ngaji juga yang 2 orang. Di dalam ada 2 orang juga, yang punya rumah yang sama, yang 1 orang jamaah yang tadi nyamper. Udahlah, kita ngajinya di sini saja. Karena speakernya kedengaran kayak kita. Jadi kita sinetron dapat, ngaji kita dapat. Keren nggak Bu? Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu tadi Bu ya, yang nonton sinetron, kemudian sama itu ya sambil mendengarkan ngaji, yang nggak tahu ya mendengar atau tidak ya. Yang kedua ngaji tapi beliau ngajinya adalah nggak utuh. Tapi yang 4 orang ini ngaji dari awal. Nah ketika jam 11 pengajian itu selesai, semuanya bubar juga. Bareng-bareng lagi pulangnya itu ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, di masyarakat kita ini jamaah kita kan ada yang begitu. Makanya Al-Quran tadi yang saya bacakan Bapak Ibu menggambarkan saja Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Mau ngaji tapi nonton sinetron, zalim nggak Bu? Menzalimi dirinya sendiri. Kemudian kelompok kedua adalah yang pertengahan, muqtasid, ngaji tapi separuh nanti. Tapi yang ketiga ini adalah yang terbaik adalah, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini full yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini kelompok kita ini ada 3 kelompok ternyata dalam Al-Quran di masyarakat kita. Tugas kita adalah bagaimana kelompok yang dzalimun li nafsihi meningkat kepada muqtasid, apalagi meningkat kepada sabiqun bil khairat. Nah, Tangerang Selatan targetnya adalah sabiqun bil khairat. Sebagaimana motonya? Kalau bahasa motonya Bu, cerdas, modern, religius. Ya, religius ini sabiqun bil khairat.
bagaimana masyarakat Kota Tangerang Selatan ini masuk dalam kategori sabiqun bil khairat. Yang hadir di sini, insya Allah semuanya adalah masuk dalam sabiqun bil khairat. Tapi tidak cukup seperti itu. Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan yang zalimun li nafsi dan muktasib kepada sabiqun bil khairat. Ini tugasnya berat, ya. Nah, alhamdulillah hari ini ada penguatan terkait sosialisasi, standarisasi dai MUI. Karena kenapa? Memang betul itu harus diasah terus. Karena kenapa? Karena perkembangan teknologi ini semakin dahsyat. Alhamdulillah Pak Kiai kita ini ya sudah menulis buku terkait dengan media sosial. Karena ini bahaya Bu, media sosial ini berbahaya. Saya lihat Bu, Adi Hidayat. Ini ketika ujung-ujungnya kenapa ini videonya Adi Hidayat? Promosi obat kuat laki-laki. Ini serius. Ini kan berarti ada yang kotak-kotak kan? Kemudian ya kan itu sebenarnya. Kok Adi Hidayat kan jadi ujung-ujungnya namanya promosi obat kuat. Nah berarti kan ada orang yang edit ini kan? Ya kan bukan Adi Hidayat, saya kita juga ada begitu. Dan saya kemarin dengar ceramahnya Kiai Haji Sirot juga sama. Saya ada di YouTube katanya tetapi jualan obat. Jadi yang begini ini harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini sekarang ada teknologi AI, ya kan? Yang orang-orang suaranya dibersamakan, ya. Ada Kiai A, Kiai B berdebat, seolah-olah berdebat itu biasa produk AI. Nah ini makanya kita harus hati-hati. Nah, nanti dijelaskan sama Pak Kiai ini ya, jangan sampai nanti terjerumus gitu kita kan, gara-gara suaranya sama, itu kan pakai hidayat ya, tujuannya obat kuat gitu kan. Nah ini kan gak nyambung gitu kan. Nah untuk itu Bapak sekalian, kita mari bersama-sama kita kuatkan lagi ya. Kenapa? Karena kan remaja sekarang lihatnya medsos, ya. Jadi medsos itu bagaimana nanti para kiai ya ini nanti dipandu oleh narasumber bagaimana bermedsos kemudian berdakwah dengan medsos juga. Ya. Jadi kita kalau Pak Wali bilang, Pak Wali ini amanat dari Pak Wali. Di medsos itu kan banyak konten-konten negatif. Kan kita sulit juga dan kewenangannya tidak punya kewenangan kita untuk menghapuskan. Tapi kita bagaimana kita memproduksi konten-konten positif untuk apa? Untuk mengimbangi konten-konten negatif. Ya, jadi nanti ibu-ibu ya nanti dipandu oleh para narasumber ya. Ini mudah-mudahan ya hari ini kita melakukan sosialisasi standarisasi dai MUI dan saya berharap juga nanti materi ini ibu sampaikan juga kepada komunitas masjid, komunitas majlis taklim. Ini materinya kan nanti bisa dikopi nih pakai ya. Agar apa? Agar terus-menerus betul-betul masyarakat kita ini betul-betul masuk dalam sabiqun bil khairat. Ya. Insya Allah Bu, kalau kita masuk masyarakat kita religius sabiqun bil khairat, insya Allah Tangerang Selatan yang sudah ada ini tambah adem. Amin. Yang sudah maju tambah maju lagi. Tapi tadi Pak Kiai Sofyan kalau bisa acaranya jangan di sini, nggak apa-apa diajukan aja tuh Kiai Sofyan dan hibahnya, ya. Iya. Jadi makanya jangan kemudian di situ anggarannya misalnya sosialisasi dai MUI, tapi tempatnya di gedung kelembagaan, di Hotel Grand Jury. Nah, itu dong. Ya kan, nggak apa-apa lah merakit para kiai itu baru kan. Iya kan betul ya? Kalau kalah, masa kita kalah dengan sekali? Nggak boleh kalah, kan memang ada anggaran bisa dilakukan. Ya kan? Kan ada plot kan ada rumah makan, kan ada politiknya ada. Karena saya dulu ngurusin hibah. Jadi tahu gitu kan. Nah, jadi tergantung dari sini nanti kalau panitia pengen di hotel, ya nggak apa-apa. Ya, di rumah makan yang nggak apa-apa. Sekali-kali refreshing misalnya tubuhnya kan nggak apa-apa. Tadabur alam pun nggak apa-apa Bu ya. Kenapa? Kalau
kalau di luar kota kan lebih khusyuk lagi. Ya. Biar bajunya nggak miring. Oh, Jadi kami kasih Allah dong Bapak. Ketua panitia saya juga menyusul. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada MUI, kepada seluruh organisasi keagamaan yang mewakili yang hadir di sini. Insya Allah dengan sinergi kita, dengan penguatan seperti ini, Insya Allah Tangerang Selatan Insya Allah lebih guyup, lebih aman dan lebih damai. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agenda ataupun kegiatan sosialisasi standarisasi dari MUI Kota Tangerang Selatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya tutup, mohon izin pakai yel-yel dulu. Ya. Kalau saya katakan MUI Tangsel, jawabnya adalah sehat, hebat, bermartabat. Ya. MUI Tangsel, sehat, hebat, bermartabat. MUI Tangsel, Sehat, hebat, bermartabat. MUI Tangsel, Sehat, hebat, bermartabat. Kita orang dipagahan sama. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.